Halo pemirsa Sinpo TV, jumpa lagi bersama dengan saya Roni Francis di dalam program Roni Metafisika. Di mana program ini akan membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Tetap masih di dalam pembahasan kita yang masih di dalam pembahasan tentang hukuman atau punishment. Kali ini kita akan membahas satu tentang masalahnya uncivilized punishment. Apa itu? Kita akan bahas berikut ini. Oke. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kalau misalnya Anda terus mengikuti program Roni Metafisika, maka Anda akan menjadi lengkap pengetahuannya. Ya. Di mana kita tahu kalau namanya punishment di dalam metafisika, itu ada 4 kategori yang ada. Yang pertama, ya, kategori pertama yaitu adalah ungrateful punishment. Nah, saya ulang sedikit, ungrateful punishment adalah hukuman di mana Anda melakukan sesuatu tetapi Anda merasa tidak dihargai. Yang kedua, yang disebut dengan namanya bullying punishment. Bullying punishment di sini adalah bagaimana Anda merasa tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upaya. Anda seakan-akan tidak mempunyai kekuatan untuk membela diri Anda. Nah, yang kali ini kita akan bahas dan yang di dalam yang kategori ketiga yang disebut dengan namanya uncivilized punishment. Atau kalau misalnya kita bilang uncivilized, jadi namanya tidak beradab. Nah, apa itu? Nanti kita akan bahas ya. Yang keempat adalah self punishment. Nah, maka terus selalu Anda pastikan Anda menonton terus program Roni Metafisika sehingga Anda akan menjadi kaya dan Anda akan menjadi tahu bagaimana tentang antisipasi dan bagaimana cara Anda melakukan ya tindakan-tindakan ketika Anda memasuki namanya punishment tersebut. Nah, mari kita lihat tentang yang disebut dengan uncivilized punishment. Uncivilized punishment atau di dalam bahasa Indonesianya menjadi hukuman yang karena tidak beradab ya, tidak beretika. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, itu adalah seperti seorang anjing yang menggigit tangan majikannya. Kita tahu kalau namanya anjing dipelihara, biasanya dia akan baik ya. Jarang untuk menggigit dari majikannya. Jadi dia sangat patuh sekali. Kecuali kenapa? Majikannya gila ya, majikannya ternyata nggak benar sama dia, majikannya suka mukulin. Bahkan kadang-kadang ada juga anjing yang dipukulin terus-menerus, tapi dia tetap aja tidak berani gigit untuk atasannya. Tidak berani gigit majikannya. Ya. Tapi disebut dengan uncivilized, istilahnya apa? Kita sudah berikan dia makan. Kita sudah kasih dia sesuatu. Tetapi bukan hanya tidak dihargai. Nah, ini akan berbeda sekali. Kalau kita tadi sebut juga ada namanya ungrateful. Dia hanya tidak tahu berterima kasih. Ya, dia tidak tahu menghargai ke kita. Tetapi uncivilized itu lebih parah. Karena dia mau menggigit Anda, ya. Jadi bahkan istilahnya ini ya, air susu dibalas air tuba ya. Walaupun misalnya Anda tahu ada namanya peribahasa ya. Jadi kalau memang Anda sudah melakukan sesuatu yang baik, ya, kadang-kadang ya balasannya tidak baik. Anda bantu orang tersebut ya, misalkan contoh ya. Saya kasih contoh tentang uncivilized punishment. Contoh, ada satu orang, Anda bantu terus. Anggaplah nama dia, contohnya Budi. Ya. Bagi Anda di luar sana namanya Budi, ini tidak ada kaitannya dengan Anda, ini hanya contoh. Ya. Jadi ada satu orang namanya Budi, dia sudah sangat baik terhadap satu orang namanya si Jono. Nah lagi-lagi, Jono di luar sana, jangan ada yang bawa perasaan, karena ini cuma contoh ya. Budi sudah setiap kali dia bantu si Jono. Karena kenapa? Si Jono itu hidupnya susah pada zaman itu. Ya. Jadi setiap kali dia bilang sama Budi, Bud, tolong dong, gue pinjam uang. Dikasih uang sama si Budi terus-menerus. Kasih ini support terus, kasih uang terus, support terus ya. Suatu saat dia dapat namanya kesempatan, ya. Dia dapat namanya peluang, dikasih sama satu orang yang dikenal, ya. Ternyata ada atasannya si Budi lagi buka peluang untuk kerja sama dia. Apa yang terjadi? Demi dapat peluang tersebut, si Jono bahkan menjelek-jelekan si Budi di belakangnya. Sehingga akhirnya si Budi itu dipecat, keluar dan dia yang masuk ke dalamnya. Apakah itu disebut beradab? Tidak ya. Nah, itulah yang disebut dengan namanya uncivilized punishment. Nah, kalau kita bilang lagi uncivilized punishment, apakah ini dapat terjadi pada semua orang? Bisa terjadi sama semua orang. Apakah ini sama seperti ungrateful, sama seperti bullying, bahwa harus ada 3? Ternyata tidak. Ya, cuman diperlukan 2. Nanti 2 itu apa? Saya akan jelaskan pada segmen berikutnya. Tapi saya akan jelaskan dulu tentang namanya uncivilized ini lagi. Selain dia menggigit, jadi istilahnya yang pertama adalah dia tidak tahu berterima kasih. Bukan hanya tidak berterima kasih, dia bahkan tidak beretika, menggigit atasannya, menggigit majikannya.
Sehingga artinya dia menjadi orang yang istilahnya menjadi orang-orang yang tidak tahu membalas budi. Nah, lagi-lagi budi lagi kena ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda adalah seseorang yang suka membantu orang lain, maka ingat satu hal. Tidak semua orang akan melakukan balas budi kepada Anda. Kalau Anda membantu seseorang karena Anda berharap akan ada timbal baliknya, maka akan ada banyak kekecewaan pada diri Anda. Karena tidak semua orang akan melakukan membalas budi. Berterima kasih itu pun sudah merupakan satu hal yang baik. Kadang-kadang ada juga orang yang tidak tahu cara berterima kasih. Dianggap itu menjadi begitu saja, dianggap bahwa itu harusnya sesuatu yang dia dapatkan, memang seharusnya. Nah, atau kita sebut namanya take it for granted. Nah, itu yang pertama. Jangan Anda selalu berharap akan ada orang yang balas budi supaya menghindari uncivilized punishment. Yang kedua, ya, sebaik apapun seseorang, ketika di dalam satu kepentingan tertentu, orang tersebut bisa berubah. Artinya, karakter orang bisa berubah kalau dia terpojok. Maka kalau misalnya di dalam namanya perperangan, strategi perperangan Sun Tzu, kalau misalnya Anda tahu, maka ketika di dalam namanya suatu benteng, jangan pernah tutup seluruh dari gerbang bentengnya. Jangan Anda kelilingi seluruh bentengnya. Sisakan satu tempat pelariannya. Nah, itulah yang harusnya terjadi. Ya, jadi ketika Anda masuk yang namanya kedua ini, maka ya Anda harus tahu bagaimana membuat orang, ya, karakter orang itu bisa berubah. Jangan Anda memojokkan orang tersebut karena orang tersebut akan menggigit Anda. Jangan Anda mentang-mentang Anda sudah membantu orang tersebut, Anda ingin mendominasi orang tersebut. Maka suatu saat dia pasti akan menggigit Anda. Yang ketiga, kalau misalnya yang ketiga ini adalah orang-orang yang betul-betul melupakan. Ya, bukan karena dia terpojok, tapi karena untuk kepentingannya sendiri. Anda percaya atau tidak bahwa ada orang-orang yang memang terlahir, memang dia ingin memuaskan dirinya sendiri. Entah siapapun orang yang dia lihat atau orang yang dia kenal, dia siap meninggalkan semuanya hanya untuk kepentingan diri dia sendiri. Orang-orang tersebut apakah bisa berubah? Tentunya sangat sulit sekali. Saya pernah menemukan kurang lebih 2 atau 3 orang seperti ini, di mana orang tersebut hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, jangan sampai Anda masuk di dalam lingkungan-lingkungan tersebut. Kita akan lanjutkan apa saja yang termasuk di dalam uncivilized punishment, maka terus pastikan Anda bersama dengan kami, tetap berada di dalam program Roni Metafisika. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai uncivilized punishment, di mana segmen sebelumnya kita sudah membahas apa itu uncivilized, di mana ada orang-orang yang tidak beradab, bukan karena ya langsung secara nature-nya dia tidak beradab, tetapi memang ada beberapa kondisi-kondisi yang menyebabkan mereka menjadi tidak beradab atau tidak beretika. Nah, kali ini bukan hanya kita untuk melihat siapa yang tidak beradab, tapi kita mengenal terlebih dahulu sio-sio apa saja, karakternya seperti apa, terutama dari sisi negatifnya. Mari kita lihat berikut ini. Yang pertama dari sio tikus. Dari orang-orang yang bersio tikus, biasanya orang-orang bersio tikus mempunyai karakter, terutama karakter yang negatifnya adalah karakter orang-orang yang suka mencari peluang. Nah, Anda lihat terlebih dahulu ya. Sebelumnya, Anda mungkin pernah membaca satu buku yang disebut dengan Who Moved My Chiefs. Anda pernah melihat di dalamnya ada banyak, yang ada kurcaci, juga ada namanya tikus di sana. Di mana ketika mereka menemukan satu stasiun yang sudah penuh dengan namanya keju, yang kurcaci tersebut masih tetap tinggal di dalamnya, akan tetapi si tikus ini tetap mencari tempat-tempat yang lainnya. Bahkan ketika misalnya tempat keju tadi sudah habis, si tikus tadi sudah menemukan tempat yang baru. Jadi apa salah satu yang negatifnya yang dapat kita lihat di sini, bahwa negatifnya si tikus ini adalah menjadi orang yang tidak pernah puas. Karena dia selalu akan mencari. Pertanyaannya, apakah dia merasa keju yang didapatkan itu terlalu sedikit? Tidak.
tetapi memang secara alamiahnya memang dia selalu mencari. Maka salah satu negatif personality yang dilihat dari orang lain adalah orang tersebut menjadi orang yang tidak pernah puas terhadap apa yang didapat, terhadap apa yang dicapai. Tidak pernah puas karena selalu mencari apapun sesuatu yang baru. Kalau seandainya dia misalkan mempunyai namanya usaha, biasanya orang-orang dengan sio tikus di sini dia selalu mencari usaha tambahan, ya. Bisa jadi ketika dia melakukan satu usaha tertentu dan dia lihat ada usaha lagi yang menarik, dia mau invest juga untuk ke tempat yang lain. Nah, inilah karakter yang negatif yang dimiliki orang-orang sio tikus. Lalu kalau yang kedua yang punya masalah ini orang-orang dengan sio tikus, ya. Ketika dia berada di dalam perusahaan, nah ini yang dikhawatirkan sama perusahaan, membuka toko di dalam toko, ya. Jadi orang-orang sio tikus di sini dia akan berusaha mendapatkan sesuatu yang lebih dari perusahaan tersebut, bahkan menggunakan aset perusahaan tersebut. Bahkan bisa jadi tidak menggunakan aset perusahaan, tetapi menggunakan fasilitas perusahaan. Nah, ini juga bisa terjadi dari orang-orang yang mempunyai sio tikus. Nah, kalau misalnya Anda bilang ini adalah sesuatu hal yang buruk, tentunya belum tentu menurut pandangan dari orang sio tikus, ya. Itu salah satu karakter yang buruknya. Yang kedua, Anda melihat orang-orang sio tikus, apakah dia selalu akan diam? Dia tidak pernah diam. Tidak pernah diamnya ini dia ngapain? Jadi orang-orang di sini pengennya selalu cepat, pengen kelihatannya selalu buru-buru. Jadi kalau Anda melihat orang-orang sio tikus, Anda selalu melihat dia adalah orang-orang yang pengen buru-buru. Orang-orang kalau misalnya kita lihat secara negatifnya adalah orang-orang yang tidak sabar. Jadi kalau misalkan Anda ya adalah orang-orang sio tikus, maka negatif personality yang kedua dari Anda adalah tidak sabaran. Ketika ada sesuatu hal yang harus dikerjakan, maka Anda akan buru-buru untuk menyelesaikan. Mungkin itu bagus. Tetapi kalau Anda punya tim di bawah Anda akan memburu-buruin mereka juga. Sehingga bisa jadi Anda menjadi seorang atasan yang tidak disukai karena selalu bikin buru-buru orang lain, ya. Jadi ini adalah satu juga yang disebut tidak baiknya juga, ya, dari segi orang-orang sio tikus. Lalu yang ketiga dari orang-orang sio tikus, terkadang ya, ini bukan berarti karena dia tikus saya jadi berbicara tentang tikus semua, hal-hal yang buruk-buruk, tetapi memang ini adalah salah satu karakternya juga. Terkadang mengerjakan sesuatu tidak sampai tuntas. Ya, jadi untuk Anda orang-orang bersio tikus, ketika Anda mengerjakan sesuatu, maka pastikan yang Anda kerjakan bukan hanya menghasilkan, tetapi tuntas dikerjakan sampai dengan akhir. Dan jangan cari peluang yang baru kalau Anda tidak yakin bisa Anda tuntaskan dengan baik. Apalagi Anda bilang sudah ada yang mengerjakan. Nah, ini kadang-kadang yang kita sebut dengan namanya lempar tanggung jawab. Nah, hati-hati Anda orang-orang yang dengan sio tikus, Anda akan bisa dengan mudah melakukan namanya lempar tanggung jawab. Nah, kita lihat satu lagi, yaitu adalah orang-orang sio kelinci. Kalau kita lihat sio kelinci menarik ya pastinya. Kalau Anda lihat di mall, Anda lihat apa sio kelinci menarik. Tetapi Anda harus tahu bahwa orang-orang sio kelinci karena dia menarik, dia berusaha untuk membuat orang suka dengan dia apapun caranya. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang yang bilang, ini orang suka menghalalkan segala macam cara. Nah, itulah salah satu yang dilakukan oleh orang-orang sio kelinci. Ya, menghalalkan berbagai macam cara untuk membuat orang tertarik dengan dia. Nah, kebanyakan kalau orang bilang udah menghalalkan berbagai macam cara, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan tidak etis. Ya, dengan cara yang tidak baik untuk mendapatkan kepentingan pribadinya supaya disukai. Nah, ini adalah salah satu karakter yang tidak baik untuk orang-orang sio kelinci. Lalu yang kedua, orang-orang sio kelinci, karena dia merasa dia adalah orang yang menarik, dia adalah orang-orang yang suka melompat-lompat pekerjaan. Jadi kalau misalnya Anda dilihat ya, bedanya apa dengan tikus nih hampir 11-12 ya. Tetapi kalau orang sio tikus, dia ibaratnya membiarkan orang lain mengerjakan, tetapi orang-orang yang kelinci belum tentu dia membiarkan orang lain mengerjakan, tapi dia langsung pindah ke tempat yang lain. Jadi kesannya ketika dia melakukan suatu pekerjaan yang dia lakukan sangat tidak pernah tuntas untuk dikerjakan. Jadi bagi orang sio kelinci, mungkin pada saat awalnya dilihat sama orang, wah bagus, pesonanya bagus, apa yang dilakukan mungkin dikerjakannya bagus, ketika berbicaranya baik. Tetapi pada saat mengerjaannya,
bisa jadi tidak sampai di akhir. Nah, jadinya kalau misalnya Anda mendapatkan namanya full package kerjasama, maka Anda harus berhati-hati terhadap orang-orang bersio kelinci. Karena bisa jadi Anda yang akan membereskan pekerjaan mereka. Nah, jadi itu adalah dua hal yang dimiliki negative personality dari orang sio kelinci. Yang pertama adalah menghalalkan segala cara. Yang kedua adalah mereka lebih banyak tidak pernah tuntas di dalam pekerjaannya. Maka pastikan ketika Anda bekerja sama dengan orang lain, Anda harus mengetahui negative personality, walaupun misalkan Anda tidak harus bekerja sama secara langsung, minimal Anda sudah tahu. Nah, inilah yang harus Anda perhatikan di dalam negative personality, terutama kaitannya yang nanti kita akan bahas di dalam segmen berikutnya adalah tentang bagaimana hubungan antara tikus dan juga kelinci di dalam uncivilized punishment. Nah, inilah yang akan kita bahas pada segmen berikutnya. Maka terus pastikan Anda bersama dengan kami, tetap berada di dalam program Roni Metafisika. Oke pemirsa Sinpo TV, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai uncivilized punishment. Tentunya tadi kalau misalnya kita udah berbicara ada sio ya, dua hal yang kita bahas, yaitu adalah sio kelinci dan juga sio tikus. Lalu bagaimana kaitannya dengan uncivilized punishment? Ternyata di dalam uncivilized punishment ya, hanya butuh dua sio ini saja sudah dapat membuat namanya uncivilized punishment. Nah, sebelum saya cerita uncivilized punishment, ada satu hal yang menarik saya ingin bahas di sini, yaitu tentang pitch blossom. Dua hal ini dari orang sio tikus dan juga adalah sio kelinci disebut pitch blossom adalah dengan bintang pitch blossom adalah bintang yang menarik perhatian orang lain. Baik orang-orang sio tikus akan sangat menarik perhatian orang lain juga sama dengan orang-orang sio kelinci. Nah, coba Anda bayangkan ketika ada dua sio yang sama-sama saling menarik, apa yang terjadi? Ya, mereka akan saling berkompetisi. Nah, kompetisi kadang-kadang bisa jadi kompetisinya tidak sehat. Nah, makanya ketika ada di dalam misalnya hubungan pitch blossom di sini, kompetisi yang terjadi adalah saling cari muka. Nah, saya akan jelaskan lagi uncivilized punishment ya, khususnya di dalam nanti pitch blossom-nya. Tapi saya ingin jelaskan dulu pitch blossom yang lain. Pitch blossom di sini adalah salah satu star yang membantu Anda supaya Anda bisa terlihat menarik oleh orang lain. Kalau Anda ingin menjadi seseorang yang mungkin ya harus berhubungan dengan orang lain, terutama dengan divisi lain, dengan pihak kerjasama, pihak eksternal, maka yang pastikan pertama Anda punya dulu pitch blossom-nya. Kalau Anda tidak punya pitch blossom-nya, maka akan sangat sulit sekali membuat orang tertarik dengan Anda. Nah, apa yang menarik dari pitch blossom? Terkadang orang itu menarik walaupun belum tentu isinya lebih baik, tetapi dengan menarik akan lebih mudah masuknya. Tapi kalau orang isinya bagus, orangnya hebat sekali, tapi tidak punya pitch blossom, apapun yang bagus tapi tidak menarik, tidak akan disentuh orang lain. Ya, akan butuh waktu yang lama untuk disentuh orang lain. Maka pastikan Anda punya itu dulu, pitch blossom-nya. Baik itu dari tikus ataupun juga dari, kalau misalnya kita bercerita tentang namanya uncivilized punishment, tentunya dari orang sio tikus dan sio kelinci, maka yang pertama Anda harus tahu dulu, kalau ini terkait dengan nama pitch blossom, apa yang kemungkinan terburuk bisa terjadi? Kemungkinan terburuk yang dapat terjadi adalah terjadi namanya adultery. Ya, adultery. Jadi kalau misalnya kita bilang itu apa di dalam bahasa Indonesianya? Ada disebut dengan namanya pemerkosaan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan ini di dalam misalkan Anda waktu lagi masih muda, ya, di dalam siklus keberuntungan Anda terutama di saat usia-usia muda, maka akan terjadi pelecehan di usia muda. Nah, hal ini juga pernah saya lihat ya terhadap salah satu sosok bintang di luar negeri yang dia sangat terkenal sekali, saya mungkin tidak sebutkan ya, dia sangat terkenal sekali ya. Dia termasuk orang berkulit hitam. Nah, saya kasih ciri-cirinya saja ya. Berkulit hitam, perempuan sangat terkenal, kaya, ya.
Di masa kecil, dia mengalami namanya pelecehan oleh pamannya sendiri. Karena ternyata terjadi yang namanya uncivilized punishment. Ya, jadi kalau misalkan Anda bisa membaca ini atau Anda datang kepada konsultan ya metafisika, Anda dibaca ada, bukan berarti bahwa Anda akan pasti mengalami pelecehan seperti itu. Tetapi bagaimana cara kita mengantisipasi? Misalkan contohnya, Anda jaga dia. Misalnya dengan cara apa? Anda selalu dampingi orang tersebut. Kenapa orang bisa terjadi namanya pelecehan? Karena tidak didampingi dengan orang-orang yang bisa mengawasinya. Karena dia ternyata selalu misalnya ditelantarkan, itu bisa terjadi. Ya, karena dia kurang mendapatkan kasih sayang, itu juga bisa terjadi. Nah, makanya ketika Anda melihat ini, ada di dalam chart Anda, yang Anda perlu lakukan adalah antisipasinya. Berikan dia tempat, berikan dia perlindungan, berikan dia kasih sayang, supaya melindungi dia dari orang-orang atau tangan-tangan yang jahat. Kaitnya dengan hubungan dengan peach blossom tersini. Ya. Lalu apa yang terjadi kalau misalkan ada masalah peach blossom di dalam hubungan dengan orang-orang yang bekerja? Kalau misalnya hubungan dengan orang-orang yang bekerja, maka yang akan terjadi adalah salah satu dari orang yang bekerja atau rekan kerja Anda berusaha mencari perhatian Anda dengan cara yang luar biasa. Anda mungkin pernah tahu, kalau misalnya cinta ditolak, apa bertindak? Nah, itu bisa terjadi karena hubungan uncivilized punishment. Ya, makanya kenapa ketika kita tahu bahwa itu misalnya ada masalah di dalam lingkungan kerja, lingkungan sosial, apalagi di dalam usia-usia dewasa, yang harus Anda lakukan adalah jaga diri, jaga ucapan Anda. Itu yang harusnya terjadi. Jaga diri, jaga ucapan. Di zaman-zaman sekarang ini banyak sekali kalau misalnya Anda lihat ya, peristiwa-peristiwa ya, dari misalkan ya peristiwa pembunuhan, penculikan yang terjadi karena apa? Karena misalkan majikannya atau bosnya tidak melakukan sesuatu yang baik kepada karyawannya. Mungkin dia melakukan dengan cara hinaan, yang mungkin dia bilang dengan cara motivasi. Ternyata hal tersebut menimbulkan sakit hati. Orang-orang tadi yang sudah digaji tadi ternyata akhirnya membunuh majikannya mereka. Ini mungkin Anda bisa melihat di berbagai banyak peristiwa yang bisa jadi ada di Indonesia. Ini bisa terjadi, salah satunya adalah uncivilized punishment. Apakah ini bisa dihindarkan? Tentunya sangat-sangat bisa. Tetapi ketika Anda masuk di dalam namanya uncivilized punishment, terkadang Anda sendiri tidak menyadari apa yang Anda ucapkan. Nah, apa yang harus dilakukan kalau misalnya Anda sendiri tidak sadar? Maka Anda harus punya partner yang bisa mengingatkan Anda. Anda sudah melakukan ke jalan yang salah, dibenerin lagi, dimasukin lagi ke jalan yang benar. Anda sudah melakukan misalkan contoh melakukan ucapan yang membuat orang sakit hati, maka harus ada orang yang mengingatkan. Selalu memperhatikan dari orang lain, harus punya namanya empati, dan empati tersebut bisa dilatih. Pengendalian diri yang baik itu pun juga bisa dilatih. Nah, jadi dengan cara Anda bisa menjaga diri Anda, dengan Anda bisa mengendalikan diri Anda, maka problem atau masalah dari uncivilized punishment ini dapat diminimalisasi. Inilah yang selalu saya bilang, belajar metafisika bukan untuk kita ke depannya membuat seseorang itu merasa down, membuat seseorang itu merasa bahwa hidupnya tidak sempurna, sehingga dia butuh misalnya banyak macam jualan alat-alat, tetapi bagaimana cara kita melakukan antisipasi. Nah, inilah yang kali ini program yang saya bahas tentang uncivilized punishment. Kita akan lanjutkan lagi di dalam episode berikutnya mengenai self punishment. Maka pastikan Anda selalu bersama dengan kami, tetap di dalam program Roni Metafisika, di mana program ini akan selalu membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Sampai jumpa pada episode berikutnya.